Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita ada di Bandara Udara Surabaya, ya, karena dokter transit dari Denpasar menuju Palu. Transitnya cukup lama ya, 4 jam. Dokter harus berangkat dari sini kira-kira jam 12 siang, sekarang menunjukkan jam 10 pagi, berarti kurang 2 jam. Kali ini kita membahas soal orang yang tidak bisa tidur padahal sudah minum obat tidur. Tentunya obat tidur ini teman-teman dapat dari dokter ya, karena sebagian besar obat tidur itu adalah obat yang kategori harus pakai resep dokter. Nah, ada beberapa orang yang ketika sulit tidur dia memakai obat tidur. Tapi dari orang yang memakai obat tidur ada juga yang tetap tidak bisa tidur. Nah, teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, dokter kasih tips ya. Kenapa bisa terjadi begini? Karena orang tidak bisa tidur kan penyebabnya ada 3. Dokter sudah bahas di VT-nya dokter sebelumnya. Nah, kali ini kita membahas soal biasanya ketika kita minum obat tidur tidak bisa tidur, berarti kecemasan kita, anxiety kita, dan kekhawatiran kita lebih besar. Sehingga obat tidur itu tidak bisa mempengaruhi kita untuk bisa tidur. Padahal dosisnya sudah dosis maksimal tapi juga tidak bisa tidur. Nah, teman-teman yang mengalami kondisi ini, teman-teman harus tahu penyebabnya itu adalah cemas, anxiety kita yang sangat berlebihan yang tertanam di pikiran kita. Kenapa orang nggak bisa tidur? Karena di alam bawah sadarnya rasa khawatirnya itu demikian besar sehingga kadang-kadang dia takut tidak tidur karena takut akan sesuatu yang terjadi selama tidur. Contohnya ya, ketika dia punya penyakit jantung, dia takut sekali untuk tidur karena takut tiba-tiba hilang atau meninggal mendadak tiba-tiba. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang mengkhawatirkan, misalnya mahasiswa ya, dia tidak bisa tidur karena takut ujiannya tidak lulus. Takut kalau hari ini tidak belajar itu nggak bisa untuk mengerjakan pekerjaannya. Walaupun dia sudah berusaha untuk tidur, tetapi karena merasa belum siap, maka alam bawah sadarnya begitu waspada sehingga orang itu tidak bisa tidur. Padahal dia harus menempuh ujian besok. Nah, teman-teman yang mengalami itu, dokter kasih tipsnya ya. Tipsnya ini, jadi teman-teman cukup melakukan yang namanya afirmasi. Tapi afirmasi itu harus menyentuh pikiran kita yang paling dalam. Caranya begini, teman-teman itu ada 2 pikiran yang ada di dalam tubuh kita, yaitu pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar. Yang tidak menginginkan kita tidur atau yang membuat kita susah tidur adalah pikiran bawah sadar kita. Jadi kita melakukan self talk kepada diri kita. Nah, self talk itu paling bagus dilakukan di depan cermin atau sambil tutup mata. Seolah-olah kita berbicara dengan diri kita, lalu kita berbicara kepada diriku, ya. Seperti ini misalnya. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Oh, saya takut nanti kalau besok ujian saya nggak siap. Ini jawaban alam bawah sadar kita. Tidur aja, nanti lebih baik kita tidur. Karena apa? Kalau kita bisa bangun lebih pagi, kita lebih belajar dengan keadaan segar, persiapan kita jauh lebih matang. Ya, daripada kita sekarang belajar hebat-hebat dalam kondisi fisik yang lemah dan malah kita nanti besok ujian kita tidak siap. Nah, kalau kita sudah kayak self talk berbicara dengan diri kita setuju, maka biasanya kita akan bisa tidur dengan lelap. Oke, tipsnya ya. Tipsnya lakukan yang namanya afirmasi, lakukan yang namanya self talk, tapi self talknya harus bagus banget. Jadi seolah-olah kita bercermin kepada diri kita sendiri, diri kita atau pikiran sadar kita berbicara dengan diri kita yang disebut dengan alam bawah sadar. Oke, teman-teman tetap semangat.